Nah, mungkin satu soalan lagi Ustaz. Nah, betul. Ustaz, bagaimana kita ingin menjawab satu syubhat ketika kita melakukan amal ma'ruf nahi munkar, kemudian dikatakan antum ini sepertinya orang merasa paling benar, paling salafi, paling paling semuanya Ustaz. Bagaimana untuk menjawab orang-orang yang seperti itu tanggapannya ketika kita Nah, melakukan amal ma'ruf nahi munkar? nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bagus. Eh, Bagaimana kalau kita beramar ma'ruf nahi munkar, ya. Kemudian ada seorang menyatakan, apakah kamu merasa sebagai orang yang paling benar, nah, paling suci dari dosa, nah, sehingga kamu harus menyalahkan orang lain. Nah, baik, kita akan melihat bagaimana perilaku salaf kita. Nah, para sahabat Nabi dan juga ulama-ulama setelahnya itu mereka tidak merasa sebagai orang yang lebih baik dari orang lain. Nah, mereka merasa sebagai dirinya orang yang banyak berdosa. Nah, kita ambil contoh. Kita ambil contoh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyatakan, "Lau ta'lamuna dhunubi ma wati'a aqibi minkum rajulan." Kalau seandainya kalian tahu dosa-dosaku, niscaya tidak akan ada yang mau mengikuti aku, berjalan di belakangku, meski cuma 2 orang. Wala hathaitum ala ra'si at-turab. Dan niscaya kalian akan menaburkan debu di atas kepalaku kalau kalian tahu dosa-dosaku. Lawadittu annallaha ghafarali dzanban min dzunubi. Sungguh aku sangat menginginkan Allah mengampuni dosa-dosaku. Ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, merasa diri beliau itu penuh dosa, penuh kekurangan. Tapi apakah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Justru beliau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau melarang dari kebid'ahan. Seperti ucapan tadi yang kita nukil, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Ikutilah sunnah, jauhilah kebid'ahan, karena kalian sudah dicukupi, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, belum cukup sampai di situ. Di dalam riwayat Ad-Darimi, di dalam Sunan Ad-Darimi, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkari dengan keras orang-orang yang berzikir berjamaah. Ya, di masjid itu ada satu orang yang memimpin zikir dengan menyatakan hallilu mi'ah, ucapkan tahlil 100 kali, maka yang lain ikut baca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian yang satu pemimpin ini mengatakan kabbiru mi'ah, bertakbir 100 kali, yang lain bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi zikirnya berjamaah, dipimpin satu suara. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian mengingkari mereka dengan keras. Ya ummat Muhammad, ma asra'a halakatakum. Wahai umat Nabi Muhammad, demikian cepat kebinasaan kalian. Ya, diingkari oleh beliau. Dikatakan itu sebagai suatu perbuatan yang menyimpang. Maka beliau mengingkari kemungkaran. Padahal beliau merasa diri beliau banyak dosa. Bukan orang yang baik. Bukan orang yang lebih baik dari yang lain. Nah, demikian juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ada sebuah nukilan ucapan sahabat Nabi Ibnu Umar di dalam tafsir Al-Baghawi. Kata Ibnu Umar, ya, dinukil oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya, at-taqwa an la tara nafsaka khairan min ahadin. Takwa itu adalah engkau tidak memandang dirimu lebih baik dari siapapun. Jadi ada nukilan ucapan Ibnu Umar ini dalam tafsir Al-Baghawi. Takwa itu adalah engkau tidak memandang dirimu lebih baik dari orang lain, dari siapapun. Nah, lalu apakah Ibnu Umar tidak pernah beramar ma'ruf nahi munkar? Kita lihat di dalam Sahih Muslim, hadis pertama dalam Kitabul Iman, hadis pertama dalam Sahih Muslim.
dalam Kitabul Iman. Di situ disebutkan bahwa Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman bertemu dengan Ibnu Umar, menyampaikan bahwa di Basrah ada seorang yang mengingkari takdir. Orang ini banyak beribadah, dikenal berilmu, tapi mengingkari takdir. Bagaimana ucapan Ibnu Umar? Ibnu Umar menyatakan, "Fa'idza laqita ulaik fa'akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni walladhi yahlifu bihi Abdullah ibnu Umar law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa'anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Jika engkau bertemu dengan mereka, kabarkan bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, kalau seandainya salah seorang dari mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak Allah terima sampai mereka beriman dengan takdir. Jadi Ibnu Umar tidak merasa lebih baik dari orang lain, tetapi tidak menghalangi beliau untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Dan yang perlu diketahui, wahai saudaraku, bahwa dengan amar ma'ruf nahi munkar itu justru kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Dan juga bisa menghapus dosa-dosa. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyamu was-salatu was-sadaqatu wal-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar." Fitnah seseorang pada keluarga, harta, diri, anak-anaknya dan para tetangganya, hal itu bisa dihapuskan dengan puasa, dengan sholat, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi, sebagaimana puasa, sholat, sedekah itu bisa menghapus dosa-dosa, dosa-dosa kecil. Nah, kalau dosa besar harus taubat nasuh, taubatan nasuha. Ya. Dosa kecil itu bisa dihapus dengan puasa, dengan sholat, sedekah, termasuk amar ma'ruf nahi munkar juga menghapus itu. Maka kita justru karena kita banyak dosa, ya, kita ingin menghapus dosa-dosa itu. Salah satu penghapus dosa adalah amar ma'ruf nahi munkar, selain ibadah-ibadah yang lain. Nah, jadi itu bagian dari bentuk upaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keadaan kita. Nah, jadi kita harus beramar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita, secara hikmah, tidak serampangan amar ma'ruf nahi munkar itu, tapi sesuai dengan ilmu. Kita perlu tahu apakah ini ma'ruf, apakah ini munkar. Karena yang ma'ruf dan munkar itu adalah yang sesuai dengan ketentuan syar'i. Kalau menurut syariat dikatakan ma'ruf, dia ma'ruf, kita perintahkan. Kalau menurut syariat dia munkar, maka itu adalah munkar, kita larang, kita cegah. Nah, maka perlu ilmu dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu secara ringkas. Nah,